Mentang-mentang pakai celana panjang, duduk belakang ngangkang gini duduknya. Nah, ini tipe kesukaan saya ini. Seperti Anda ini tipe patriotik. Karena mengingatkan saya di sana tempat lahir beta. Bawa rokok nggak bawa korek. Ini tipe pesimis. Karena dia mikir kalau nanti pinjam korek pasti ada yang minta. Was-was. Ada satu lagi, keluar rumah nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Ini tipe pengemis. Itu nggak bagus buat investasi. Ya, karakternya gitu. Itu bagi yang cewek kalau investasi memilih cowok. Bagi yang cowok kalau investasi memilih cewek, karakter cewek bisa dilihat dari cara duduk. Nih yang cowok perhatikan. Lihat. Nih mbak yang di situ tuh baju oranye nomor 2 dari sana itu. Sebelah bapak yang nggak terlalu kurus itu. Duduknya kakinya disilang, ya kan? Tasnya ditaruh di sini. Ini tipe cewek protektif. Melindungi barang berharga. Lu jangan berpikir negatif. Maksudnya melindungi tas, kan isinya dompet, handphone. Itu dilindungi. Tapi yang agak sana ada yang duduknya agak buka dikit. Itu tipe relatif. Rela diintip. Tapi ada yang mentang-mentang pakai celana panjang duduk belakang ngangkang gini duduknya. Nah, ini tipe kesukaan saya ini. Seperti Anda ini tipe patriotik. Karena mengingatkan saya di sana tempat lahir beta. Jadi pengen pulang kampung. Itu dari cara duduk. Ini buat cowok lihat ya. Cara duduk itu menentukan karakter cewek. Dari pakaian. Kalau Anda mendekati cewek, lihat pakaian yang dia suka pakai itu seperti apa. Cewek yang suka pakai blazer, pakaian wool. Itu kalau Anda mendekati, ajak jalan-jalan ke objek wisata gunung. Dia suka objek wisata gunung. Kan dingin, jadi dia suka pakaian tebal. Tapi kalau cewek yang suka pakai baju katun, kalau pendekatan ajak ke objek wisata pantai. Karena panas dia bajunya agak tipis. Tapi kalau ada cewek suka pakai tank top, rok mini, ini tipe cewek yang suka dijadikan objek wisata. Ini nggak bagus. Ini jangan dipilih. Karena yang invest ke sana pasti banyak. Nanti rebutan dividen. Kalau RUPS juga ngantri. Harus bayar peron lagi. Saya sering. Jadi itu ya, modal pertama sehat. Kalau yang merokok itu mulai berhenti merokok. Karena kalau sakit itu nggak enak. Saya ini malas ke dokter. Dulu kalau sakit biasanya saya ke dokter, tapi saya sekarang kapok ke dokter. Bukan karena apa, saya jengkel sama dokter. Ada satu pertanyaan yang bikin saya kesel sama dokter. Saya sakit periksa, ditanya apapun nggak masalah. Tapi ketika dia tanya, Bapak punya gula, itu saya jengkel. Ini dokter terlalu mengurusi dapur saya. Mau saya punya gula kayak punya garam itu kan urusan saya. Kenapa tanya-tanya? Saking keselnya saya jawab, Pak dokter, saya kesini sakit mau periksa, bukan mau rujaan. Kok ditanya punya gula atau enggak? Makanya ya, biar gak urusan sama dokter harus sehat. Kalau Anda sehat, Anda bisa mikir. Investasinya jadi cerdas. Tuh, kalau sudah sehat apa? Sayang. Apapun yang kita miliki harus kita sayangi. Termasuk cara berinvestasi itu harus punya rasa sayang. Saya nggak pamer. Kalau sama istri, sayangnya minta ampun. Kalau jalan-jalan ke mall, selalu saya gandeng. Nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan. Saya gandeng. Itu sayang. Sayang sama dompet.
Tapi yang penting orang melihat saya sayang sama istri karena digandeng, ya kan? Misalnya saya kerja, dapat uang misalnya 5 juta, pulang ke rumah, ketemu istri, karena sayang saya kasih 50.000. Loh, karena sayang kalau dikasihkan semua. Itu penting, sayang. Ya, sayang. Kalau sudah sayang apa? Sabar. Investor itu harus sabar. Nggak bisa kita sekarang besok minta lebih, enggak. Karena kalau nggak sabar itu, Einstein pernah mengatakan, mudah-mudahan dia masih ingat. Menurut Einstein, tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Jadi kita lihat diri kita masing-masing. Ketika kita sudah banyak mengalami tekanan hidup dan tekanan ekonomi, itu berarti kita kebanyakan gaya. Jadi hidup itu yang sederhana. Caranya itu punya uang buat investasi, nggak usah buat beli yang macam-macam. Itu kakean gaya. Nanti banyak tekanan hidup. Itu menurut Einstein. Walaupun Einstein nggak menurut saya. Sederhana. Makanya kita harus sabar. Ini sabar itu seperti Anda ini. Kalau nggak sabar, Anda nggak mungkin berada di sini betah sampai sekarang. Ya kan? Nunggu saya lucu baru ketawa, itu kan orang sabar. Coba kalau nggak sabar, saya udah dilempar. Orang sabar seperti ini, dan itu harus dilatih. Melatih rasa sabar itu pelan-pelan. Saya ngelatih sejak kelas 1 SD. Dulu zaman saya sekolah SD itu masuk jam 7 pagi. Teman saya setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Masuk jam 7 kok setengah 7 sudah datang. Iya. Kalau saya sabar, masuk jam 7 ya setengah 8 baru datang. Kadang jam 8. Itu orang sabar. Saya dimarahin guru. Ini aneh, muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Ulangan juga gitu. Biasanya kalau kita ujian ada durasinya 60 menit. Teman saya baru 45 menit dikumpulkan. Itu nggak sabar, buru-buru. Katanya pinter tapi saya nyontek nggak boleh. Kan aneh. Berarti mungkin sebenarnya dia nggak pinter. Karena kalau saya nyontek jadi ketahuan dia sebenarnya nggak pinter. Makanya nggak boleh. Kalau saya temen nyontek nggak nyontek aja saya tanya, kamu nggak nyontek saya? Biar ada temen nggak naik kelas. Itu saya. Kalau saya sabar, durasi 60 menit ya 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik sama guru baru saya berikan. 2 tahun saya nggak naik kelas. Tapi saya tetap sabar. Kepala sekolah saya nggak sabar, saya dikeluarkan. Lu yang nggak naik 2 tahun sabar kok kepala sekolahnya nggak sabar. Mudah-mudahan kalian ke sekolah dan kuliah di tempat yang dosen dan gurunya sabar. Jangan salah seperti saya milih sekolah. Karena katanya kamu ini murid males. Nah ini dalam sejarah dimanapun tidak ada ceritanya murid siswa males. Tidak ada. Kalau tuh ada mungkin yang lain lebih rajin gitu aja. Tapi pada prinsipnya nggak ada murid males. Coba, sebenarnya yang males, yang nggak aktif itu siapa? Kita berpikir secara jernih. Bel sekolah bunyi, murid satu kelas suruh masuk sekolah, paling 2 menit, 3 menit kemudian guru baru datang. Siapa yang males? Guru masuk kelas ngajar, yang disuruh nyatet siapa? Murid. Siapa yang males? Bel istirahat bunyi, murid ada yang lari-lari main sepak bola, basket, lari ke kantin. Guru paling jalan pelan-pelan ke ruang guru ngobrol dengan guru yang lain. Siapa yang nggak aktif? Ulangan, guru membuat soal, siapa yang disuruh mengerjakan? Murid. Ini benar. Coba kita berpikir jernih. Murid mati-matian mikir mengerjakan, dikumpulkan di rumah diperiksa guru, ada yang salah, apa dibetulkan? Padahal guru tahu jawaban yang benar. Siapa yang males? Kesimpulannya antara murid dan guru yang males. Ah ini kualat semua yang ngomong. Saya nggak berani ngomong.
Intinya itu apa ya, saling membutuhkan ya. Murid nggak ada guru ya repot, guru nggak ada murid lebih repot lagi. Siapa yang diajari? Intinya saling menghargai, sabar, sehat, sayang, sabar. Terakhir apa? Kreatif. Waktu saya nggak banyak karena saya harus terbang. Nggak main terbang itu. Kreatif, inovatif. Dalam berinvestasi Anda harus kreatif. Tapi harus tahu persis aturan main. Harus tahu garis-garisnya, batas-batasnya. Jangan kreatif kebablasan, melanggar etika. Ini saya nggak curhat tapi saya cerita anak saya ini. Jangan ditiru. Karena anak saya itu niru saya. Biasanya dia pulang sekolah itu jam 1, jam 2 siang. Kemarin jam 10 pagi sudah pulang. Saya tanya, loh kok udah pulang? Sudah izin Bu Guru Pak. Memang boleh? Boleh. Nggak sampai 15 menit gurunya datang ke rumah. Loh itu kok Bu Guru datang? Papa sembunyi aja ke kamar. Loh urusannya apa? Aku tadi minta izin, Papa sakit keras masuk rumah sakit. Kreatif tapi kebablasan, melanggar etika. Ya terpaksa saya sembunyi ke dalam kamar. Ya kan saya harus menjaga nama baik anak saya juga. Ya kan? Begitu urusan dengan guru selesai, gurunya pulang baru keluar saya kasih tahu pelan-pelan. Lain kali nggak boleh seperti itu. Boleh kamu kreatif, boleh kamu inovatif, tapi nggak boleh alasan papa sakit keras masuk rumah sakit. Kan masih ada mama. Mama kayak yang sakit keras. Memang harus pelan-pelan. Ngajarin anak itu harus pelan-pelan. Suatu saat kalau kalian udah punya anak, ini anak saya nggak pernah membelikan handphone. Bukan saya nggak mampu, tapi karena memang saya pengen dia konsentrasi sekolahnya. Tapi suatu hari dia pulang bawa handphone. Saya pantau terus. Duduk sebelahnya namanya Dina, depannya Budi. Saya masih loh kok bawa handphone, saya nggak pernah membelikan. Itu handphone siapa? Handphone Budi Pak. Emosi saya. Ini siapa yang ngajarin nih? Udah mulai ngambil-ngambil barang orang. Kenapa kamu ambil handphone Budi? Habis handphonenya Rina jelek Pak. Apa nggak tambah emosi saya? Lain kali nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Kalau bisa dua-duanya, kenapa nggak dua-duanya? Jadi kalau berinvestasi itu harus total. Jangan setengah-setengah. Hasilnya juga setengah. Tapi tetap harus sesuai aturan. Makanya diajarkan harus pelan-pelan. Saya itu orang paling demokratis kok. Anak saya itu nggak pernah saya marahi, saya suruh belajar, saya bentak, nggak pernah. Kalau saya marah saya cukup melotot, udah takut semua. Ya tangan sambil nyekik dikit lah. Tapi nggak pernah ngomong keras, nggak pernah. Dan anak saya itu kalau belajar anak saya itu, Pak, aku mau belajar. Dia yang kecil, yang kreatif, kebablasan tadi itu. Aku belajar lempar koin dulu Pak. Oh iya. Kalau keluar angka, aku main-main Pak. Terus kalau keluar gambar, aku tidur Pak. Terus belajarmu kapan? Kalau koinnya berdiri Pak. 2 tahun dia nggak naik kelas. Tapi akhirnya dia tahu. Saya mencoba menanamkan supaya dia menghargai proses. Akhirnya dia tahu. Kalau pengen naik kelas harus pinter. Kalau pengen pinter harus belajar. Sekarang jam 6 sore sampai jam 9 malam. Nggak pernah yang namanya nonton TV. Belajar terus. Kebetulan TV juga sudah saya jual. Belajar terus. Kemarin pulang sekolah, Pak, IPA dapat 10. IPS dapat 9. Buat saya itu biasa. Itu hasil akhir. Nggak penting. Yang penting dia sudah bisa menghargai proses. Terus teman-teman dapat berapa? 100 Pak. Ya memang. Ya buah jatuh memang tidak jauh dari pohon. Besoknya ulangan matematika saya ancam. Pokoknya kalau sampai besok nggak bisa ngerjakan soal matematika, pulang jangan panggil saya papa. Saya ancam gitu. Bener, besok saya tunggu pulang sekolah. Tadi bisa nggak matematikanya? Bapak ini siapa ya? Aduh. Ya nggak apa-apa, biarlah anak itu tumbuh sesuai dengan kemampuannya. Tapi saya maklum sebenarnya.
Tapi saya berprinsip semua itu harus karena prestasi. Anda berinvestasi ini adalah sebuah prestasi. Anak muda berinvestasi ini adalah prestasi. Anda berpikir jauh ke depan dibanding teman-teman Anda yang belum melakukan. Itu prestasi. Ini saya nggak pamer. Saya itu pekerjaan di KTP itu tulisannya pekerjaan peserta lomba. Saya itu lomba apa aja ikut. Ini handphone saya. Ini bukan pamer, ini pengumuman ini. Handphone saya ini saya dapat dari juara lomba lari. Saya nomor 1 dapat handphone. Saingannya nggak tanggung-tanggung. Polisi, orang satu kampung sama pemilik handphone ini. Kalau saya nggak menang apa nggak dibakar massa saya. Itulah pentingnya prestasi. Artinya pesan yang ingin saya sampaikan. Untuk hal yang negatif saja kita butuh prestasi. Apalagi yang positif. Itu. Bener. Jangankan handphone. Istri saya itu saya dapat dari lomba. Bener. Saya biayaan aja, tenang. Jinnya udah mau keluar. Sebentar Pak. Istri saya dapat dari lomba. Dulu saya lupa, saking banyaknya lomba, saya lomba apa ya dulu. Pokoknya yang juara 1 yang menang itu dapat yang paling cantik. Kebetulan saya kalah. Benar. Istri saya itu, ini istri saya nggak ada kan? Istri saya itu beratnya 78 kilo. Tingginya 150. Ya kalau nggak tahu persis, bayangkan kulkas 2 pintu lah. Benar. Itu. Tapi enak punya istri seperti itu, enak. Ngirit. Di rumah itu tanpa beli perabot sudah terasa penuh. Tapi kan saya pengen istri saya juga sehat. Makanya saya suruh diet. Susahnya minta ampun. Akhirnya saya ancam. Ini bagi Anda yang punya pasangan seperti istri saya. Supaya dia mau diet, diancam. Kalau beratmu sampai 80 kg, saya tuker 40-an 2. Akhirnya dia takut. Bener. Daripada ditukar 40 kiloan 2. Dia akhirnya sekarang tanpa saya suruh, sudah 6 bulan ini tiap hari lari 4 km dia. Sudah 6 bulan ini. Nggak tahu sampai mana istri saya sekarang. Bayangkan. 4 kilo kali 6 kali 30, 720 km. Arahnya kemana aja saya nggak tahu. Ya seenggaknya saya ngambil sisi positifnya ada 2 hal. Yang pertama, kalau dia balik pasti sudah kurus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh dia tidak kurus, setidaknya sudah jauh dari saya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kurang bermanfaat. Saya yakin Anda semua orang pintar dan mikir, jadi tahu mana yang baik, mana yang jelek. Kalau ada yang salah, anggap saja benar. Kalau ada yang benar, jangan dianggap salah. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf karena tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Tepuk tangan buat pejuang masa kini. Sampai bertemu lagi. Saya Cak Lontong. Salam Lemper.